Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, selamat datang tentunya di podcast Batam Muda Bicara. Pada kesempatan kali ini, kita tentunya tidak berbicara tentang Batam hanya hari ini, tapi kita berbicara Batam 10-20 tahun yang akan datang. Indonesia Emas 2045 dalam konteks Batam global, siapa yang akan menikmatinya? Saya sangat tertarik berbicara dengan penulis buku ini, dan pada kesempatan kali ini beliau membersamai kita. Beliau adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam dari fraksi PKS. Telah hadir bersama kita Pak Insinyur Haji Suryanto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Berkat doa teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Suryanto, ketika saya membaca buku Batam 2045, Jalan Emas Menuju Kota Global, sangat jauh dari ekspektasi saya awalnya. Saya kira ini akan penuh dengan, karena ini tulisan dari seorang politisi, saya kira ini akan penuh dengan pencitraan dan opini-opini. Tapi saya sangat dikagetkan dengan fakta dan realita yang Bapak tulis. Di sini adalah berdasarkan apa yang Bapak temui di lapangan, apa yang Bapak bicarakan dengan masyarakat. Dan ini sangat mengulik hati kami. Ternyata Bapak sangat peduli dengan Kota Batam, kemajuan Batam ke depannya gitu. Tentunya apa inspirasi Bapak dalam menulis buku ini, Pak? Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Motivasi dalam menulis buku ini tentu yang pertama ini adalah bentuk kepedulian. Ya. Yang kedua, bahwa saya merasa bahwa Batam ini cukup besar. Ya. Batam ini mempunyai potensi yang luar biasa, sehingga memang saya berpikir harus banyak pihak yang bisa memberikan kontribusi terkait dengan masa depan Kota Batam. Iya. Karena dengan beban yang luar biasa dan potensi yang sebesar itu, maka ya tidak ada salahnya lah saya coba memulai untuk memberikan sedikit kontribusi pemikiran terkait dengan Kota Batam yang datang. Mungkin itu baseline-nya dari situ sih sebenarnya. Dan saya rasa buku ini untuk anak-anak muda, ini salah satu bacaan wajib untuk kita bisa mengenal Batam dengan cita-citanya di masa yang akan datang, dan Batam hari ini dengan keadaannya saat ini. Dan kemudian Pak, bicara tentang Batam 10 atau 20 tahun yang akan datang, menurut Pak Suryanto sendiri, wajah Batam seperti apa yang sedang kita bangun hari ini? Dan di mana posisi anak muda di tahun 2045 nanti dalam kemajuan Kota Batam, Pak? Oke, baik. Jadi begini ya. Jadi sebelum kita melangkah jauh ke 10-20 tahun yang akan datang, tentu ini ada sedikit dari observasi. Saya kebetulan ditugaskan sebagai anggota DPRD Kota Batam ya. Dan ini sudah mungkin menginjak hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Jadi di perjalanan saya, sekali lagi saya selalu sampaikan bahwa mungkin saya termasuk tipikal anggota dewan yang bukan suka duduk-duduk ngopi ya. Saya suka keluyuran, suka riset, suka datang ke tempat-tempat yang menurut saya itu cukup mewakili suara dari masyarakat. Entah itu kampung nelayan, entah itu ruli, entah itu komunitas guru misalnya kan. Jadi saya selalu upayakan untuk bisa diskusi terkait dengan Batam ke depan itu seperti apa, dan kondisi-kondisi empiris Batam saat ini itu seperti apa. Sehingga kita bisa mempunyai pemikiran yang komprehensif terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk Batam di masa yang akan datang. Sebenarnya berangkat dari situ. Nah, melihat itu semua, kita tahu bahwa Batam hari ini melaju sangat cepat. Tentu. Investasi datang luar biasa. Sementara kita melihat dari keadaan ekonomi makro di Kota Batam ini, dari data yang saya peroleh 2024 itu angka PDRB kita itu di angka 233 triliun. Artinya apa? PDRB itu adalah angka yang menunjukkan geliat ekonomi di Kota Batam. Jadi Kota Batam itu memutar roda ekonomi senilai ratusan triliun itu. Dan ini akan berpotensi melaju terus. Karena kalau kita melihat realisasi dari pertumbuhan Kota Batam 3 tahun terakhir kan di atas nasional ya.
rata-rata hampir 7%. Nah, kalau kita bicara angka itu 233 triliun prediksi saya, dan pertumbuhan yang sama 2025 itu sudah bisa tembus di angka 250 triliun. 2026 bisa jadi itu sudah di angka 270 triliun. Maknanya apa? Iya. Maknanya adalah bahwa dengan perputaran ekonomi sebesar itu, kita dituntut untuk menyiapkan masyarakat kita, anak-anak muda kita untuk bisa mengisi posisi-posisi itu. Nah, ini yang saya coba memetakan hal itu dan coba kita tuangkan dalam buku ini sebenarnya. Jadi ceritanya kira-kira seperti itu. Ya, saya juga melihat di dalam buku ini data-data yang Bapak ambil ketika sedang berjumpa dengan seorang ibu-ibu di Legenda, berjumpa dengan seorang orang guru di Kampung Belian, dan juga berjumpa dengan seorang bapak-bapak yang pulang dari bekerja dan dia tinggal di Ruli gitu. Bapak juga menyinggung di sini ada sebuah bahasa yang saya kutip di sini, pembangunan Batam begitu laju tetapi tidak sesuai dengan drainase yang ada. Apa nih Pak korelasi antara drainase dengan pembangunan yang cepat? Ya, jadi begini. Jadi kita bisa melihat ya di Batam ini kan faktanya saat ini ada 2 mesin pertumbuhan yang ada. Ya. Ada 2 mesin atau gerbong yang menjalankan roda pemerintahan di Batam ini. Yang pertama BP Batam, yang kedua pemerintah kota. Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa laju ekonomi tinggi tetapi masih banyak banjir? Kan ini adalah korelasinya adalah ketika kita melihat bahwa di satu sisi ekonomi kita berputar cukup laju ya, laju. Tapi di sisi yang lain ternyata kita melihat fakta bahwa pendapatan asli daerah atau PAD kita ini cukup minim, sehingga terjadilah gap antara pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan investasi atau PDRB yang ada di Kota Batam. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan yaitu tadi layanan dasar masyarakat tertinggal, sehingga dana yang kita miliki, yang dimiliki oleh pemerintah daerah, pemerintah kota ya, itu untuk melayani kebutuhan dasar ini tidak cukup. Sehingga mungkin pembangunan drainase ya di sana sepotong, di sana sepotong, di ujung sana sepotong, dan itu tidak menyelesaikan masalah. Mungkin hal lain juga, kebutuhan dasar kan bukan cuma itu ya. Termasuk sekolah kita juga masih banyak kekurangan. Puskesmas juga kita masih banyak kekurangan, dan banyak lagi lah. Belum lagi sampah dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya yang ada di buku itu kira-kira. Terkait tadi besarnya urbanisasi yang tiap tahun ke Kota Batam ya Pak, dalam data yang Bapak sampaikan juga itu puluhan ribu masyarakat baru itu hadir ke Kota Batam untuk mencari pekerjaan. Bagi Batam sendiri, kedatangan masyarakat yang dari luar Kota Batam ini adalah beban atau sebuah keuntungan sebenarnya Pak? Di satu sisi kedatangan arus urbanisasi itu adalah berkah. Berkah ya? Karena apa? Karena dengan adanya arus urbanisasi maka ekonomi akan berputar lebih cepat, kan begitu. Dan ini adalah salah satu ciri khas kota urban ya. Batam ini termasuk kategori itu. Kenapa? Karena nilai perputaran ekonomi yang cukup besar, pertumbuhannya juga cukup tinggi, dan itu secara otomatis itu akan memancing arus urbanisasi untuk datang ke sini. Jadi ketika kita punya mimpi besar untuk lebih besar lagi menggerakkan potensi ekonomi, kita juga harus siap di layanan dasarnya, karena otomatis akan banyak arus urbanisasi yang bakal masuk, kan begitu kan. Jadi bukannya kita menganggap itu adalah sebuah tantangan atau saingan baru bagi masyarakat yang sudah tinggal di Kota Batam lebih lama ya Pak ya? Ya, itu pasti, dan itu sebuah keniscayaan ya. Maka dari situ tentu kita juga berharap ada sisi pemerintah yang peduli dengan itu. Karena kita juga melihat bahwa untuk saat ini kan kondisi pengangguran di Batam juga cukup tinggi ya, cukup tinggi. Jadi harus punya langkah-langkah konkret yang bisa menstimulasi itu agar penyerapan anak-anak kita yang ada di Batam ini bisa lebih maksimal begitu. Agar tidak tertinggal, tidak jadi penonton saja ketika kue ekonomi ini semakin membesar, kan begitu. Ada kutipan menarik dari tulisan Bapak, itu setiap ombak membawa cerita, dan di Batam cerita itu diubah menjadi kota. Kemudian tidak ada kota di Indonesia yang tumbuh lebih cepat daripada Batam, dan tidak ada kota juga yang tumbuh lebih keras dari Kota Batam. Apa makna filosofis dari kata-kata ini Pak?
Ya, ini sebenarnya saya coba merangkai kata-kata ini dengan kita ini punya dasar budaya Melayu. Iya. Jadi saya memang sengaja menulis buku ini dengan narasi yang cukup ringan sehingga semua bisa masuk. Di satu sisi saya juga coba pengen menerjemahkan bahwa kita harus sadar bahwa kita ini ada di pulau, ada di kota pulau dan kota dengan baseline masyarakat Melayu. Nah, di situ saya mengatakan bahwa hampir tidak ada kota yang tumbuh lebih cepat dari Batam. Dan ini adalah fakta ya. Jadi Batam itu dari mulai kita bisa menghitung mulai pertumbuhan Batam cukup masif itu di awal pemerintah meletakkan otorita Batam di sini. Itu di tahun 70-an. Dan sampai 70 ke sekarang ini kan sekitar 40-50 tahun ya. Artinya Batam baru berumur 50 tahun sudah dalam kondisi seperti ini. Kalau kita melihat sejarah kota-kota lain, itu rata-rata untuk mencapai hal yang sama dengan Batam ini dibutuhkan 100 tahun lebih. Nah, itu makanya saya katakan bahwa di Batam ini sangat istimewa sebenarnya. Sangat istimewa. Dan ini termasuk bonus yang memang kita sebagai warga Batam harus bisa menikmatinya, harus bisa memanfaatkannya agar kita bisa menjadi menikmat kue itu gitu, bukan cuma sebagai penonton, kan penonton dan menyium aromanya saja. Betul. Ya Pak ya? Nah, kira-kira seperti itu. Pak Suryanto, saya mencoba menafsir kata-kata Bapak yang mengatakan begini, Batam adalah sebuah kota yang belum selesai dibaca. Terdengar sangat puitis, tapi saya rasa perlu tafsiran yang lebih dalam. Ya, itu sebenarnya sudah melompat ke ujung dari buku ini. Jadi dalam kerangka berpikir saya yang coba saya tuangkan di buku ini itu adalah bahwa Batam ini penuh potensi. Bagaimana sih pandangan Pak Suryanto ketika dulunya sebagai seorang masyarakat memandang Batam dan sekarang duduk sebagai dewan? Apakah dengan cara sudut pandang yang masih sama terhadap Batam, Pak? Ya tentu ini sedikit ada pergeseran ya. Ketika dulu kita sebagai masyarakat biasa yang mungkin belum terlalu tahu isi dalam dari pemerintahan kota, ya kita mungkin sama dengan teman-teman yang lain bahwa Batam ini kenapa sih kota dengan yang sedemikian maju, bahkan orang dari luar tuh menganggap Batam itu sudah naik ke kota metropolitan ya, tetapi kenapa tekanan masyarakat itu cukup tinggi, ruli di mana-mana, banjir di mana-mana, atau apa lagi pengangguran tinggi. Jadi memang yang ketika kita di luar negatifnya saja yang melihat. Tapi begitu menjadi anggota DPRD saya coba bisa memahami, coba untuk memahami hal ini dan saya rasa kritik itu tidak salah. Tapi mungkin menurut saya kita harus proporsional. Karena yang saya sampaikan tadi, teman-teman di BP Batam sudah maksimal menjalankan perannya. Teman-teman di pemerintah kota sudah cukup maksimal menjalankan perannya. Cuman memang perlu, kalau menurut saya saat ini adalah perlu ada penyesuaian arsitektur dari pembagian itu sendiri agar Batam bisa lebih melaju. Dan ini bukan salah kita di sini. Ini adalah tanggung jawab pusat. Artinya dengan ini bisa kita suarakan, bisa kita sampaikan agar apa? Agar itu tadi goal dari Indonesia Emas 2045 dan saya menyadurnya menjadi Batam Kota Global 2045 itu benar-benar bisa kita capai. Tapi kalau tidak ya berat, karena saya selalu katakan bahwa jurang antara PAD kita dengan pertumbuhan ekonomi itu sangat tidak linear. Kita semakin lama kalau pola ini terus begini, saya berpikir bahwa makin lama tekanan masyarakat akan semakin tinggi. Gap itu akan semakin jauh. Dan ini yang di sini saya coba usulkan, ada apa istilahnya, ada fiscal sharing. Karena kita harus akui juga bahwa hingga saat ini satu-satunya penghasil ekonomi di Batam itu adalah di sektor industri. Belum ada yang lain ya, belum ada yang lain. Dan sekarang ini kan dari sektor industri kita kan PAD Batam ini kan belum mendapat apa-apa. Kita lebih banyak ke multiplier efeknya saja. Nah ini yang coba saya suarakan agar apa? Agar fiskal daerah itu terangkat. Sehingga kalau fiskal daerah atau keuangan daerah
cukup, artinya kita bisa membangun apa saja kan begitu. Kita bisa menyiapkan rusunami untuk pekerja yang nanti mau datang, atau ruli-ruli yang sekarang belum terselesaikan. Kan begitu kan? Iya, iya, iya. Nah, sekarang kita punya mimpi itu, tapi kalau kita tidak punya uang, fiskal daerah kita nggak cukup, ya gimana kita mau bangun? Iya, iya. Nah, ini yang coba solusi ini yang coba kami sampaikan di buku ini. Dan ini sebenarnya ajakan berpikir saja sih ya. Artinya bisa jadi ide ini masih mentah. Ketika masih mentah, ya ayo kita diskusikan, kita sempurnakan. Karena kita yakin pemerintah itu juga pasti pengen wilayahnya itu maju semua. Dan saya juga yakin mungkin Pak Prabowo di Pusat juga pengen Batam itu maju kan begitu. Karena kalau Batam maju, industri makin tinggi, dampak sosial minim, tentu pendapatan negara juga semakin tinggi kan begitu. Cuman kita sebagai warga Batam, kita berharap agar kue ekonomi yang besar di Kota Batam ini juga bisa dinikmati oleh rakyatnya yang ada di sini. Kan gitu aja sebenarnya. Oke, sebagai anggota Dewan, sebagai tempat mengadu lah bagi masyarakat Batam ya Pak. Aspirasi apa yang kira-kira paling urgent yang ingin Bapak sampaikan untuk mewakili masyarakat Batam kepada pemerintah Pak? Banyak ya sebenarnya ya. Tapi karena kita sekarang bicara di PKS Muda ya, PKS Muda, artinya kita mungkin dari sisi kepemudaan. Dari sisi kepemudaan. Ya tentu ada dua sisi yang mungkin perlu saya soroti ya. Yang pertama bahwa 2045 bonus demografi itu sedang berjalan. Itu tidak menunggu. Artinya kalau kita tidak siap, 2045 itu Batam kota global itu pasti akan akan jadi barang ini. Kita siap atau tidak siap, kan begitu. Artinya kalau misalnya kita tidak siap, kita harus siap-siap 2045 ya. Ketika Batam sudah menjadi kota global ya kita hanya jadi penonton. Makanya kita siapkan dari dalam diri kita. Skill pribadi juga penting betul. Ya. Ini yang perlu saya sampaikan bahwa anak-anak muda sekarang kita harus siapkan itu. Kita harus upgrade skill. Kita bukan hanya harus siap kerja, kita harus siap menguasai pekerjaan. Karena itu masa depan kita. Gitu. Kalau kita tidak siap itu ya kita siap-siap saja jadi penonton. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi pemerintah mungkin ya saya juga perlu sampaikan bahwa kita harus siapkan regulasi-regulasi yang konkret terkait dengan ini semua. Saya sebelumnya pernah sampaikan ketika di Pansus RPJMD beberapa waktu yang lalu, ketika kita diskusi dengan teman-teman di Dinas Kominfo, saya sampaikan di situ untuk dibuatkan platform tenaga kerja di Kota Batam, khususnya mungkin warga lokal. Sehingga warga kita, masyarakat kita, anak-anak muda kita itu ketika mencari kerja sudah tidak kebingungan lagi. Kalau saat ini mungkin kita bisa melihat Disnaker itu mungkin dia punya website lowongan kerja. Ya, ada Pak. Cuman untuk hari ini seberapa banyak anak-anak kita yang mau mengakses itu? Sekarang zamannya kan zaman TikTok, zaman kayak gitulah. Nah, artinya pemerintah kota juga harus upgrade juga. Sesuaikan dengan platformnya. Disesuaikan dengan zaman lah. Zaman. Mungkin diuploadnya di TikTok lagi, betul. Di website. Nah, itu yang kemarin sudah kami sampaikan dan ya mudah-mudahan bisa dipertebal lagi dengan narasi hari ini. Mungkin bisa kita tagih lagi nih. Kenapa? Karena ini yang dibutuhkan masyarakat kita. Dan kita juga harus sadari bahwa zaman ini, zaman Gen Z sekarang kan, Gen Z ya bahasanya kan polanya berbeda. Gen Z ini kan agak mager ya bahasanya kan. Ya generasi mageran lah ya. Ada yang bilang begitu. Generasi rebahan ya Pak. Generasi rebahan. Nah kita kan harus tidak bisa menuntut itu untuk menyamakan Gen Z ini seperti pemuda-pemuda tahun 90-an, zaman-zaman kami dulu, kan tidak bisa. Nah, artinya pemerintah juga harus aktif di situ. Jadi di dua sisi ini ketika bertemu, saya yakin ini bisa menjadikan potensi yang luar biasa untuk masa depan Batam itu sendiri. Baik Pak, kalau diulas tentu akan sangat panjang. Kayaknya sepertinya buku ini adalah samudra Batam yang sangat dalam untuk diselami. Dan sangat luar biasa sekali. Untuk pesan terakhir Pak, pesan jujur terhadap apa sebenarnya yang harus disiapkan untuk anak muda Batam menyambut Batam 2045 ini Pak, supaya kami dan teman-teman lainnya sebagai anak muda bisa melihat gambaran skill apa, kemampuan apa yang kami siapkan di masa datang, supaya kami tidak hadir sebagai penonton dan hanya melihat orang makan kue di masa datang Pak.
Ya itu mungkin saran buat teman-teman muda ya, teman muda, upgrade diri setinggi-tingginya, upgrade skill, karena itu yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Jadi yang kedua, kita juga harus masuk ke industri-industri strategis. Jadi jangan di apa namanya ya industri pinggiran ya. Industri strategis yang ada di Batam itu apa sih? Industri itu kan kayak apa namanya yang manufaktur, galangan kapal, kan gitu kan? Iya. Dapat logistik. Nah, itulah industri-industri strategis yang ke depan akan mewarnai Kota Batam. Dan ketika kita siap dengan itu, ya kita berharap dari kita harus apa ya? Harus siapkan semua. Selain skill kan industri kan butuh sertifikasi segala macam kan ya. Ini harus kita siapkan hari ini. Dan kalau itu sudah kita lakukan, ya insya Allah kita bisa menjalankan itu semua. Karena ke depan kita akan banyak butuh engineer-engineer. Kita akan butuh manajer-manajer. Dan ini saya berharap yang mengisi adalah anak-anak Batam hari ini. Dan selain anggota Dewan, Bapak juga seorang pengusaha ya. Jadi sangat paham sekali dengan dunia keengineeran dan dunia ketenaga kerjaan itu. Ya, begitulah kenyataannya. Pak, di akhir pembicaraan kita, karena kita tadi banyak berbicara tentang buku yang Bapak tulis ini. Nah, nanti ketika teman-teman saya bertanya, di mana sih saya bisa dapatkan buku ini? Di mana, Pak? Ya, sebenarnya buku ini itu kan dia sudah ada di Gramedia ya. Oh, sudah ada di Gramedia. Sudah ada di Gramedia. Karena kan kita itunya kan ada hak cipta segala macam. Sehingga mestinya tersedia. Mestinya tersedia di Gramedia. Ya. Oke. Baik Pak Suryanto, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas insight-insight yang sangat luar biasa, baik dari buku ataupun dari obrolan kita hari ini. Tentunya semoga buku ini bisa menjadi gagasan yang juga adalah amal jariah bagi Bapak di masa yang akan datang. Tentunya terima kasih banyak kami ucapkan dan semoga selamat nanti sampai tujuan Pak. Sukses selalu untuk Pak Suryanto dan teman-teman. Itulah tadi obrolan kita dalam Batam Muda Bicara Indonesia Emas 2045 dalam konteks Batam Global. Siapa yang akan menikmatinya? Dan tadi kita sudah berbicara panjang lebar dengan Pak Suryanto. Tentu banyak insight yang kita dapatkan. Dan tentunya terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya Rio sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.